Indonesia 100 tahun yang lalu. Pada tahun 1925, Bukit Sentang di Sumatera Utara masih tetap menjadi tempat favorit harimau untuk berkeliaran. Hal ini dibuktikan dengan berkali-kali ditemukan jejak mereka di sana. Menurut surat kabar Sumatera Post tanggal 8 Agustus 1925, seorang pemburu Eropa bernama Tuan Richter berhasil menangkap seekor harimau besar yang terperangkap jebakan dan menembaknya mati dengan sekali tembakan. Keesokan paginya, perangkap itu kembali menjebak seekor harimau jantan besar. Harimau tersebut juga tewas setelah ditembak dengan tepat. Namun ada pula kisah tentang harimau yang lebih menyenangkan. Kantor redaksi koran Pos mengalaminya secara langsung. Saat pintu kantor berdiri terbuka, para redaktur, yaitu para wartawan atau pengelola berita koran, awalnya tidak terlalu memperhatikan. Tetapi ketika suasana tetap hening dan pelayan tampak gelisah, mereka akhirnya menoleh. Di sana, berdiri seekor harimau indah dengan bulu coklat gelap bergaris putih, duduk diam seolah siap menerkam, menatap dengan mata abu-abu tanpa berkedip. Keheningan itu terasa mencekam, hingga akhirnya seseorang mencoba memecahkan suasana. Mereka bahkan hampir menyambut harimau itu seperti kucing dengan gerakan jari dan mulut yang bersiul. Tiba-tiba terdengar suara panggilan seperti memanggil kucing di lorong dari Tuan Berthold, seorang direktur kebun binatang Medan. Ternyata, harimau itu hanyalah seekor anak harimau berusia 3 bulan yang sedang ikut pemiliknya berkunjung. Meskipun ukurannya sebesar kucing berusia 30 tahun, sifatnya tetap lincah dan ramah, seperti anak kucing berumur 3 minggu. Ia berlari ke bawah lemari, melompat ke kursi, dan bahkan tidak membuat malu pemiliknya karena tetap menjaga kebersihan. Akhirnya, anak harimau itu kembali dibawa pergi oleh Direktur Kebun Binatang Medan di bawah lengannya, sambil masih melirik ramah kepada para tuan rumah. Masih di Sumatera, seperti yang sudah pernah diberitakan sebelumnya di video episode 3, yaitu sebuah permintaan unik di tahun 1925, kebun binatang ternama di Amsterdam, Belanda, yang bernama Artis, membutuhkan seekor orang utan. Mereka tidak memintanya ke sembarang tempat, melainkan kepada sebuah lembaga penelitian pertanian di Delhi, Sumatera. Entah mengapa, permintaan aneh ini diajukan. Namun yang jelas, pihak Delhi dengan senang hati membantu. Untuk memenuhi permintaan tersebut, lembaga itu mengumumkan pencarian orang utan di koran-koran lokal. Tak lama kemudian, seekor orang utan berhasil didapatkan dan siap untuk dikirimkan. Namun, cerita tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari setelahnya, Ada datang membawa lagi seekor orang utan. Yang menarik, kedua-duanya merupakan orang utan yang sudah dewasa berjenis kelamin jantan dan berusia sekitar 3,5 tahun. Melihat kondisi ini, pihak yang mengurus pengiriman orang utan tersebut merasa perlu memberikan saran. Mereka menyadari bahwa kebun binatang tidak bisa hanya mengandalkan 2 orang utan jantan itu selamanya. Agar orang utan di kebun binatang bisa berkembang biak dan populasinya terjaga, mereka memerlukan orang utan betina. Dengan candaan, salah satu koran di Sumatera menulis bahwa lembaga penelitian itu kini juga bersedia menjadi biro jodoh untuk mencarikan pasangan bagi 2 orang utan jantan tersebut. Kita berpindah ke Batavia. Pada tahun 1925, Gubernur Jenderal dengan persetujuan Dewan Hindia telah menetapkan undang-undang atau peraturan yang mengatur pembagian kursi di Dewan Provinsi. Jumlah kursi dibagi secara seimbang, yakni 20 untuk orang Belanda dan 20 untuk orang pribumi. Sementara itu, kedudukan atau pusat provinsi ditetapkan di Batavia. Masih di Batavia, pada pertengahan Agustus 1925, kota Batavia, sekarang Jakarta, sedang bersiap-siap menyambut perayaan besar yang paling dinanti, yaitu Pasar Gambir. Suasana meriah sudah terasa jauh-jauh hari sebelum acara resmi dibuka. Bahkan, kabar tentang kehadiran Gubernur Jenderal, pemimpin tertinggi Hindia Belanda pada saat itu sudah menyebar untuk memeriahkan acara tersebut. Persiapan dilakukan dengan sangat serius. Para panitia bekerja keras, bahkan mengadakan rapat hingga larut malam. Sebagai bukti keseriusan, pada Jumat malam tanggal 20 Agustus, mereka akan mengadakan uji coba pencahayaan dengan menggunakan lebih dari 8.000 titik lampu listrik, meningkat dari 6.000 titik tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa Pasar Gambir bukan sekedar pasar malam biasa, melainkan pameran kemajuan teknologi pada masanya. Hampir semua stan sudah disewakan, masih ada beberapa yang tersisa, termasuk di area khusus untuk iklan. Stan-stan dirancang dengan luas dan dibangun dengan terampil sehingga menarik pengunjung. Selain itu,
Demi kenyamanan para pengunjung, jalan-jalan di sekitar area pasar yang sudah ada juga sedang diaspal. Kita berpindah ke Jawa Barat. Pada suatu malam di tahun 1925, sebuah kejadian aneh terjadi di jalur kereta api menuju Karawang. Tepatnya di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Palang pintu perlintasan kereta yang seharusnya terpasang di tempatnya ditemukan melintang di atas rel. Kejadian ini sangat berbahaya karena bisa memicu kecelakaan kereta yang fatal. Penyelidikan terkait insiden ini telah menyimpulkan bahwa ini bukan kasus sabotase, karena lokasi kejadian dipilih secara sengaja, yaitu tepat di depan kamp polisi lapangan dan di dekat pos penjagaan yang selalu aktif. Tujuannya adalah untuk menjebak dan mempermalukan komandan detasemen mereka yang berasal dari Eropa yang bertugas di lokasi tersebut. Tampaknya, sang komandan tidak disukai oleh sebagian besar bawahannya karena sikap dan cara kepemimpinannya. Ketidaksukaan ini memicu aksi nekat yang membahayakan nyawa banyak orang. Para pelakunya masih belum diketahui dan sangat diragukan apakah mereka akan pernah ditemukan. Namun, ada petunjuk yang sangat kuat bahwa mereka bersembunyi di antara anggota polisi lapangan yang pada saat itu ditugaskan di detasemen tersebut. Akibat dari insiden ini, beberapa polisi dipecat, ada yang dipindahkan, bahkan sang komandan sendiri juga ikut dipindah tugaskan. Namun, peristiwa yang disayangkan ini menurut pandangan koran yang memberitakannya tidak bisa menarik kesimpulan negatif terhadap polisi lapangan sebagai sebuah kesatuan. Sebab mentalitas banyak orang India pada masa itu memang begitu. Bila seorang pembantu membenci juru masak, maka ia akan membuat tuannya sakit perut demi menjatuhkan sang juru masak. Jadi, pakaian atau jabatan yang dikenakan seseorang, apakah sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai polisi, tidak mengubah tabiat pribadinya. Kita berpindah ke Jawa Tengah. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya di video episode 3, perkumpulan seniman Jawa dari Solo yang bernama Mardi Kuno berencana mengirimkan berbagai seni Jawa ke pameran di Pekalongan. Karya seni yang akan dikirimkan itu terlebih dahulu dipamerkan pada tanggal 7-9 Agustus 1925 di kediaman Pangeran Kusumojudo. Tiket masuk gratis untuk semua orang, dan pameran ini terbuka untuk umum. Di antara berbagai benda-benda berharga yang ditampilkan, salah satu yang menarik perhatian adalah sebuah tiruan mimbar atau tempat khutbah yang aslinya terdapat di Masjid Agung Solo. Benda ini dianggap sebagai salah satu perwujudan seni Jawa yang otentik. Para pengunjung pameran di Pekalongan nantinya juga dapat melihat perhiasan kerajaan asli milik Sri Susunan Surakarta. Koleksi itu terdiri antara lain Hardowaliko, Sawung Galing, Bajak Dalang, dan Kutuk Mas. Hardowaliko berasal dari kata hardo, burung besar, dan waliko, ular besar, sehingga perhiasan emas ini berbentuk burung berkepala ular. Kemudian ada Sawung Galing, berasal dari sawung, artinya ayam jantan, dan galing artinya emas, sehingga bermakna ayam emas. Selanjutnya ada Bajak Dalang, yaitu berasal dari banjak yang berarti angsa, dan dalang berarti pemimpin. Kemudian ada Kutuk Mas, berarti anak ayam emas. Semua perhiasan ini merupakan bagian dari Upacara, yaitu tanda kebesaran raja yang selalu dikenakan oleh penguasa, baik sebelum maupun sesudah upacara resmi. Kita berpindah ke topik lain. Pada tanggal 15 Agustus 1925, suasana di Dewan Rakyat, Badan Perwakilan Rakyat pada masa Hindia Belanda, menjadi serius. Seorang anggotanya bernama H.J. van Loon Huisjen mengajukan pertanyaan penting kepada pemerintah. Pertanyaan itu berkaitan dengan kecelakaan uap bernama Resiena. Kapal Resiena mengalami kecelakaan setelah berlayar dari Banjarmasin pada tanggal 28 Juli 1925. Meskipun berita kecelakaan itu sudah menyebar dan bahkan diberitakan oleh beberapa koran lokal, detailnya masih simpang siur. Van Loon Huisjen merasa ada yang tidak beres dan menuntut pemerintah untuk segera bertindak. Ia secara resmi menanyakan dua hal. Pertama, apakah pemerintah bersedia melakukan penyelidikan mendalam atas kecelakaan Resiena dan fakta-fakta yang beredar? Yang kedua, apakah pemerintah bersedia memberitahu Dewan Rakyat tentang hasil penyelidikan tersebut, termasuk langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya? Pertanyaan ini menunjukkan fungsi Dewan Rakyat sebagai pengawas pemerintah, yang memastikan bahwa setiap insiden atau kecelakaan ditangani dengan serius dan transparan. Kita berpindah ke Surabaya. Pada tahun 1925, di Surabaya sebuah inisiatif unik muncul. Sebuah organisasi bernama Nanyogyokai
mendirikan sebuah museum perdagangan Jepang. Tujuannya sangat jelas, untuk memperkuat hubungan dagang antara Jepang dan Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Museum ini bukan sekedar tempat pameran biasa. Di dalamnya, pengunjung bisa melihat berbagai macam barang yang diekspor oleh Jepang. Namun, museum ini punya misi ganda. Selain memamerkan produk-produk Jepang, mereka juga aktif membantu mempromosikan produk-produk dari Hindia Belanda ke luar negeri. Mereka mengirimkan sampel-sampel produk lokal ke berbagai tempat untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional. Lebih dari itu, museum ini juga berfungsi sebagai jembatan bagi para pengusaha. Pihak manajemen hanya mau memperkenalkan perusahaan-perusahaan yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga para pedagang bisa berinteraksi dengan aman. Mereka juga menunjukkan ketertarikan besar pada sektor perkebunan, bahkan menawarkan modal dari Jepang untuk investasi di sana.